Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hairunisa dengan NIM 8579834453. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek filsafat ilmu yang berjudul Peran Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Nah, ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek, itu ontologi. Lalu, apakah peran dan kedudukan ontologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, jawabannya, fungsi ontologi sebagai filosofis, sebagai pemikir dalam menanyakan dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan atau eksistensi dari apa yang sedang kita cermati. Ontologi berperan dalam menuntut kita untuk berpikir lebih serius, mendalam, dan orisinal dengan tujuan agar kita dapat menemukan hal-hal baru yang mungkin ada. Kemudian, ontologi menduduki jabatan penasihat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Kemudian, ontologi dalam PAUD, yaitu berupaya menjawab hakikat anak sebagai manusia kecil. Nah, sebelum menentukan metode ajar, kita harus memahami objek yang kita hadapi terlebih dahulu. Nah, hubungan ontologi dengan hakikat anak, yaitu memandang anak bukan sebagai orang dewasa yang mini atau kertas kosong, melainkan individu yang memiliki potensi, bawaan, dan karakteristik yang perkembangan yang unik. Nah, adapun realitas PAUD yaitu memahami bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Jadi, ontologi PAUD menetapkan bahwa bermain adalah belajar. Nah, peran ontologi di lembaga PAUD yaitu menentukan batasan bahwa pendidikan di usia dini harus berpusat pada anak, bukan pada ambisi akademik orang dewasa. Yang kedua, ada epistemologi. Nah, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metode, validitasnya, dan ruang lingkupnya, yang mencangkup metode, cara berpikir, dan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam epistemologi terdapat pertanyaan, bagaimana proses mendapatkan pengetahuan yang benar? Jawabannya yaitu dalam epistemologi ilmu, pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan analisis data. Kemudian untuk memastikannya dapat dilakukan melalui bukti, logika, atau dapat pula dikaji ulang. Jadi, epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun empiris. Dan yang terakhir, aksiologi. Oke, jika ontologi berfokus pada eksistensi atau keberadaan ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada. Kemudian ada juga epistemologi berfokus pada asal-usul ilmu, pengetahuan, dan tingkat kebenaran ilmiahnya. Maka aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Nah, dalam dunia pendidikan, ilmu digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Di aksiologi,
menekankan pentingnya etika agar ilmu yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan ilmu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tetap berada dalam koridor etika. Nah, untuk keterkaitan dari ketiganya, yaitu ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa ya keterkaitannya? Oke. Ketiganya adalah satu kesatuan sistematik. Yang pertama ada ontologi. Ontologi memberikan landasan berupa objek yang akan diteliti. Yang kedua, epistemologi, yaitu memberikan cara atau prosedur untuk meneliti objek tersebut agar menjadi ilmu yang valid. Nah, yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi memberikan arah dan kendali moral agar hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, ketiga ketiganya mempunyai keterikatan, yaitu membentuk integritas ilmu. Ontologi memberikan substansi, epistemologi memberikan kredibilitas atau kebenaran, dan aksiologi memberikan martabat kemanfaatan. Ilmu yang kokoh adalah ilmu yang berpijak pada objek yang jelas, diperoleh dengan cara yang benar, dan digunakan untuk tujuan yang mulia. Baik, sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.